Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Oyun Izzuddin, mahasiswa Universitas Mercubuana dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 418251110015. Yang mana di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah konsep sistem basis data yang diampu oleh Bapak Haryasa. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan soal yang diberikan oleh kampus. Oke. Di sini sudah terlihat soal UAS yang diberikan oleh kampus, yaitu kita diberikan sebuah studi kasus yang mana di sini tertera bahwa PT Maju Mundur berencana mengembangkan sistem informasi yang dimilikinya supaya terintegrasi sehingga pencatatan penjualan dapat tercatat secara rapi. Kemudian, data-data yang dapat diidentifikasi di awal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah distributor sebagai berikut. Sebuah distributor PT Maju Mundur bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Kemudian, adapun juga untuk mengenai barang ini yang dicatat meliputi kode barang, nama barang, dan harga jual. Kemudian untuk memudahkan pencarian barang, maka lokasi tempat barang tersebut disimpan juga dicatat. Kemudian satu barang bisa berada pada beberapa lokasi, yang artinya yaitu multilokasi. Kemudian yang kedua, saat ini PT Maju Mundur memiliki beberapa gudang di 4 lokasi. Kemudian, tetapi toko jualan hanya ada di satu tempat. Kemudian juga untuk yang ketiga, untuk dapat memastikan bahwa antara penjualan, stok barang, dan pembelian, maka akan dibuatkan POS yang mencatat transaksi ini. Nah, di sini yang untuk pertanyaannya adalah yang pertama, di sini kita disuruh untuk membuat basis data relasional dan normalisasinya dari sistem POS yang akan dibuat dari studi kasus di atas dengan menyebutkan primary key, foreign key, entity integrity, dan referential integrity dari setiap tabel pada database. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita diperintahkan untuk membuat perintah DDL atau Data Definition Language dari setiap database pada tabel yang akan dibuat sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor satu. Oke, langsung saja. Uh, saya akan coba untuk menjawab soal nomor satu dulu. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk membuat sebuah diagram ERD atau Entity Relational Diagram. Oke, di sini sudah terlihat dari studi kasus yang diberikan, saya menganalisis bahwa saya perlu untuk membuat 9 tabel, yang mana di sini saya membuat ada tabel lokasi gudang. Di sini tertera bahwa untuk ID lokasi sebagai primary key dan adapun atribut yang lainnya. Kemudian tabel supplier untuk primary key-nya adalah ID supplier. Kemudian ada juga tabel pelanggan, primary key-nya ID pelanggan. Kemudian tabel penjualan, ID primary key-nya adalah ID penjualan. Kemudian tabel pembelian, primary key-nya ID pembelian. Kemudian untuk tabel barang, primary key-nya adalah kode barang. Dan di bawahnya ada lagi yaitu tabel stok barang. Di sini saya menggunakan ID stok sebagai primary key. Dan di sini tertera bahwa kode barang yang dari tabel barang tadi uh, saya set sebagai foreign key.
yang mana nanti akan reference ke uh, tabel barang. Kemudian di sini juga ada ID lokasi, sama saya juga set sebagai foreign key. Kemudian ada untuk tabel detail pembelian, untuk frameworknya ID detail pembelian, dan atribut yang lainnya. Kemudian ada tabel detail penjualan, untuk frameworknya ID detail penjualan, dan foreign key-nya ID penjualan dan kode barang. Oke, berikut adalah IRD dari studi kasus yang sudah saya analisis. Kemudian ada pun juga detail untuk struktur table dan penjelasan primary key-nya dan foreign key serta integrity constraints. Di sini saya sudah lampirkan sesuai dari IRD yang sudah saya buat tadi. Di sini ada uh, 9 tabel, yaitu tabel barang, tabel lokasi gudang, tabel stok barang, tabel supplier, tabel pembelian, tabel detail pembelian, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan yang terakhir yaitu detail penjualan. Nah, di sini di setiap struktur data yang sudah saya buat sudah tertera bahwa untuk constraint ada primary key, kemudian ada not null, dan macam-macam. Di sini juga sudah tertera untuk integrity-nya. Kemudian untuk saya juga sudah membuat untuk referential integrity. Jadi contohnya ID pembelian harus ada di tabel pembelian dengan cascade delete. Jika pembelian dihapus, maka detail pembelian akan ikut terhapus. Oke, jadi untuk soal yang nomor satu menurut saya sudah jelas. Jadi kita membuat sebelah tabel yang tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk membuat perintah DDL dari setiap database dan tabel yang akan dibuat sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor satu tadi. Oke, di sini saya akan lanjut ke DB4. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan untuk query DDL yang bisa saya execute. Dan di sini sudah tertera bahwa table saya sudah membuat database, kemudian tabelnya sudah sesuai dari apa yang saya buat di ERD, yaitu tabel barang, pasti gudang, tabel stok barang, supplier, pembelian, detail pembelian, pelanggan, penjualan, dan yang terakhir yaitu detail penjualan. Hmm, terus, oke, selanjutnya itu yang pertama yang akan saya lakukan adalah kita abaikan ini. Yang akan saya lakukan adalah kita akan membuat database dengan nama DB POS maju mundur. Coba kita execute. Jika berhasil akan muncul di sini kalau sukses. Oke, di sini udah tertera kalau sukses. Hmm, Selanjutnya kita akan mengaktifkan terminal kita dengan menggunakan database yang sudah kita buat, itu dengan perintah use DB POS maju mundur. Oke.
Soalnya saya kan create barang dengan constraint yang sudah kita tentukan, yaitu kode barang sebagai primary key dan nama barangnya tidak boleh nol dengan batasan varcharnya 100 dan ada atribut lainnya juga. Coba kita execute. Oke, di sini udah berhasil. Selanjutnya saya akan create table dengan nama lokasi gudang. Oke, ini juga udah berhasil. Selanjutnya stok barang, kita execute. Adapun juga supplier dengan ID supplier, saya set ID supplier itu sebagai auto increment. Jadi setiap data yang didefinisikan atau akan otomatis membuat ID yang increment, yaitu bertambah satu setiap datanya. Oke. Dan ini akan bernilai constraint-nya yaitu primary key, yang mana ini akan unik. Yaitu, soalnya saya membuat tabel pembelian dengan atribut ID pembelian dan saya set sebagai auto increment, constraint-nya primary key. Dan di sini saya juga mendefinisikan sebuah status dengan enum yang mana kalau misal di sini statusnya sudah divalidasi bahwa statusnya harus pending, diterima, dan dibatalkan. Dan saya set untuk pending sebagai default. Nah, di sini terdapat foreign key yang mana untuk ID supplier akan mereference dari tabel supplier dan mengambil atribut ID supplier. Dan di sini konsepnya juga sama. Sebenarnya yang di atas juga sama juga, ada foreign key. Kita ngambil kode barang dari stok barang yang akan mereferensikan dari tabel barang, mengambil atribut dari tabel barang, kode barang. Oke, soalnya yaitu ini. Saya akan membuat tabel detail pembelian. Ini juga sama. Kalau di sini saya menambahkan on delete cascade. Jadi kalau misal di detail pembelian dihapus, maka otomatis untuk data yang ada di pembelian dengan ID pembelian yang sama di detail pembelian, otomatis akan ikut terhapus. Misalnya adalah tabel pelanggan. Kita secure juga. Ini tidak ada foreign key-nya. Saya akan create tabel penjualan. Dan yang terakhir yaitu create tabel detail penjualan. Nah, di sini uh, saya sudah berhasil untuk membuat beberapa tabel yang sudah saya rancang. Di sini saya akan coba untuk uh, melihat beberapa tabel yang sudah berhasil saya buat. Oke. Nah, di sini tertera bahwa ada 9 tabel. Jadi sesuai dari yang sudah saya rancang itu ada tabel barang, tabel detail pembelian, detail penjualan, lokasi gudang, pelanggan, pembelian, penjualan, stok barang, dan yang terakhir yaitu supplier. Oke, setelah saya berhasil membuat 9 tabel, di sini saya akan coba untuk uh, memasukkan data yang mana di soalnya
yang mana di dalam studi kasus terdapat uh, beberapa gudang di 4 lokasi, kemudian tetapi toko jualannya hanya ada satu tempat. Ya, kita kami pastikan data yang kita input sudah benar. Kita back to di Divar. Oke, nah, di sini saya akan coba untuk insert sebuah data di tabel lokasi gudang, yang mana di sini untuk jenis lokasinya ada gudang sesuai studi kasus. Di sini gudang ada 4 dan tokonya hanya ada satu. Oke, saya akan coba execute. Saya akan coba untuk hasilnya apakah sudah benar. Oke. Di sini tertera bahwa ada 5 data, yaitu yang mana jenis lokasi yaitu ada gudang dan toko. Sesuai studi kasus terdapat 4 gudang dan hanya ada satu toko. Untuk ke sini kita sudah berhasil. Kemudian saya akan coba masukkan barang. Saya akan coba untuk lihat datanya juga apakah sudah berhasil masuk. Oke. Nah, di sini saya memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 5 data. Di sini juga ada 5. Oke, udah masuk juga. Next-nya adalah saya coba untuk input data ke table supplier. Oke, di sini juga udah berhasil bahwa ada dua data yang masuk. Kemudian di sini saya akan coba untuk insert data ke table pelanggan. Harusnya ada 3 data yang masuk. Kita coba cek dulu. Oke, di sini sudah berhasil. Ada 3 data yang masuk. Signal. Ada 3 data yang masuk. Kemudian yang terakhir yaitu kita coba untuk memasukkan stok barang dengan kode barang yang sudah kita input tadi. Oke, di sini ada 7 data yang perlu kita cek apakah sudah berhasil masuk atau belum. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada 7 data yang masuk. Kemudian kita bisa lihat bahwa kode barang ini uh, memiliki constraint foreign key yang mana di sini menunjukkan ke uh, tabel barang. Tuh, kita lihat. Nah, ini. Oke. Selanjutnya yaitu di sini saya akan melihatkan uh, constraint dan reference table name, kemudian reference kolom apa aja yang sudah berhasil kita buat di database DB POS maju mundur dengan query seperti ini. Langsung saja saya akan coba execute. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bahwa terdapat sebuah table name, contohnya dengan barang, untuk kolomnya kode barang,
Di sini terdapat bahwa kode barang itu memiliki constraint name, primary key, tetapi reference table name dan column name-nya itu nol. Dan bisa kita lihat juga contohnya ada detail pembelian. Di tabel detail pembelian dengan kolom ID pembelian, constraint name, detail pembelian, IB foreign key 1 ini nge-reference ke tabel pembelian dengan kolom, kita akan mengambil kolom ID pembelian di tabel pembelian. Uh, Harusnya di sini juga sama konsepnya, seperti itu juga. Contohnya ada lagi detail penjualan dengan nama kolom kode barang untuk constraint name-nya, yaitu detail penjualan IB foreign key 2, dia akan mereference ke tabel name barang, yang mana akan mereference kolom name kode barang dari tabel barang. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk membuat uh, tabel dan kolom yang terdapat sebuah constraint, kemudian ada foreign key. Oke, soalnya di sini saya akan coba untuk melihat data barangnya, bahwa di sini ada semua dengan query seperti di atas ini. Saya akan coba cek. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat di table jumlahnya ada 5, lokasi gudang ada 5, stok barang ada 7, supplier 2, dan pelanggan 3. Kemudian di sini saya akan menselect sebuah, oke, di sini saya akan coba untuk query, yang mana tadi dari studi kasus diterangkan bahwa hanya ada uh, 4 gudang dan 1 toko. Dan di sini untuk query resultnya terdapat jenis lokasi gudang dengan jumlah 4 dan jenis lokasi toko hanya ada 1. Oke. Kemudian yang terakhir, bahwa dari studi kasus di sini untuk barang bisa multi location. Di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Nanti kita akan cari dari barang dan coba untuk join dari table stok barang dan join lagi ke lokasi gudang. Kemudian akan menghitung apakah uh, lebih dari 1. Nah, di sini tertera bahwa ada satu barang dengan kode barang TV 001, nama barangnya LED TV 32 inch. Di sini terdapat uh, 3 jumlah lokasi untuk barang LED TV 32 inch, dan lokasinya itu ada di Gudang Jakarta, Toko Pusat Jakarta, dan Gudang Surabaya. Baik, ini adalah keseluruhan query yang sudah saya buat. Saya rasa sudah saya cukupkan untuk penjelasan uh, jawaban UAS pada UAS kali ini. Sekian, terima kasih.